Kalau kita menginterpretasikan kita dizolimi, ya kita akan merasa dizolimi. Kita menjadi korban. Tapi kalau kita merasa bahwa enggak, aku nggak merasa dizolimi, ya kita nggak dizolimi. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke materinya lagi nih Pak, ini ada pertanyaan menarik nih Pak sebelum kita lanjutkan. Boleh. Pertanyaannya seperti ini Pak, saya pernah difitnah dan disakiti orang lain, tapi entah kenapa saya kok biasa aja ya, dari hati nggak marah, pokoknya biasa saja. Padahal dari masalah saya tergolong dizolimi, apakah saya normal? Nah ini kayaknya kaitannya tentang psikologis dan otak tadi ya Pak ya? Oke, iya Mas. Jadi yang akan membuat kita itu merasa dizolimi itu adalah persepsi. Kalau misalkan nih Mas Fian ya, Mas Fian dipukul anak yang usianya 3 tahun kepalanya pop gitu, kira-kira marah nggak? Nggak marah sih Pak. Kalau itu adalah mantan Mas Fian gitu, yang mukul kepala Mas Fian, kira-kira marah? Aduh, berat kali itu Pak. Berat ya? Atau orang lain yang nggak kita kenal begitu tiba-tiba mukul pop dengan wajah yang yang serem gitu. Kita takut atau marah begitu ya. Dan kita merasa dizolimi ya. Nah, yang menentukan kita merasa dizolimi itu apa? Itu kan pertanyaannya. Interpretasi tentu saja. Reaksi kita. Kalau kita menginterpretasikan kita dizolimi, ya kita akan merasa dizolimi. Kita menjadi korban. Tapi kalau kita merasa bahwa enggak, aku nggak merasa dizolimi, ya kita nggak dizolimi. Dan ketika kita merasa dizolimi, ketika kita menjadi korban, kita akan lebih mudah mengingat peristiwa itu karena itu peristiwa yang membahayakan menurut kita ya, itu akan mudah terekam karena emosi negatif dan emosi positif itu ya, orang katanya ini penelitian yang bilang 3:1. Jadi kita itu lebih peka terhadap emosi negatif memang manusia itu daripada emosi positif karena waktu zaman dulu kita itu berkaitan dengan kemampuan untuk bertahan hidup. Kita hidup di gua, kita hidup di hutan begitu ya. Kalau kita tidak peka terhadap hal yang mengancam, membahayakan, maka kita akan tidak bertahan hidup. Tapi di kehidupan modern kan semuanya sudah serba aman, ya, serba aman. Tapi ya kecenderungan manusia itu tetap ternyata dia lebih peka terhadap emosi-emosi yang negatif, ya. Emosi negatifnya karena peristiwa apa? Bukan hal-hal yang membahayakan beneran, tapi hal-hal yang sebenarnya remeh, yang itu sifatnya sosial. Misalkan kalau seorang kakak kedatangan adiknya lahir gitu ya, tiba-tiba dia merasa iri, dia merasa itu sebagai ancaman. Kita dalam kelompok ada yang lebih pintar dari kita, secara instingtif ya karena kita ingin dianggap pintar, ada yang lebih pintar dari kita mulai merasa wah ini bahaya. Dan reaksinya itu ternyata sama ketika kita menghadapi bahaya di waktu kita ada di hutan, kalau itu adalah manusia zaman dulu. Jadi bagaimana kita menginterpretasikan suatu peristiwa, perilaku seseorang kepada kita itu akan menentukan bagaimana reaksi kita. Bahkan apakah itu bahaya ataukah itu bukan bahaya. Gitu. Kalau Anda merasa bahwa dia memfitnah saya, dia menzolimi saya, tapi saya biasa-biasa saja, ya nggak apa-apa, itu bagus kalau gitu.